menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 orang pihak swasta sebagai tersangka. Penetapan tersangka karena perusahaan eksportir tidak memenuhi kebijakan mengalokasikan 20% produksi minyak goreng untuk dalam negeri, namun tetap mendapat persetujuan ekspor dari pemerintah. Keempat tersangka dinilai menyebabkan kerugian perekonomian dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persetujuan dalam negeri atau DPO. Untuk membahas penetapan 4 tersangka kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung, kami sudah terhubung dengan Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Kurniawan Adi Nugroho. Selamat sore, Mas Kurniawan. Selamat sore. Dengan penetapan Dirjen Kemendak sebagai tersangka minyak goreng, ini kenapa dianggap bisa jadi pintu masuk untuk membuka lebih banyak lagi soal kasus ini? Ya, sebenarnya kan laporan MAKI ke Kejaksaan soal minyak goreng ini kan ke Kejaksaan Agung, ada juga yang ke Kejaksaan Tinggi. Nah, untuk yang kecil-kecil lah. Nah, kalau yang memang ke Kejaksaan Agung. Nah, justru dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa persoalan minyak goreng ini nggak cuma sekedar perdagangan biasa, tapi juga ada kemungkinan adanya mafia-mafia yang bermain di minyak goreng, sehingga kemudian terjadi kelangkaan minyak goreng yang cukup lumayan meresahkan masyarakat lah waktu itu kan, ibu-ibu sampai kemudian harus antri panjang untuk mendapatkan minyak goreng. Gitu. Nah, yang menarik kalau kita lihat tidak hanya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, tapi ada pihak swasta juga. Salah satu tersangkanya MP Tumanggor, misalnya orang kepercayaan Wilmar Group yang jadi tersangka. Peran korporat dalam kasus ini MAKI melihatnya seperti apa? Dari laporan MAKI sebelumnya juga di Raker DPR sudah disebutkan soal ini ya? Ya, kalau di laporan kita itu lebih ke soal seharusnya dia tidak mendapatkan izin, tapi kemudian diizinkan. Nah, ini kan apakah memang dia punya izin ekspor atau tidak, kemudian nanti kalau misalkan dia berapa kerugian negara yang seharusnya didapat kalau misalkan dia mengalokasikan macam-macam seperti itu. Nah, ini kan jadi yang seharusnya menjadi concern Kejaksaan Agung nantinya dalam penyidik kasus ini. Okay. Nah, tapi seberapa krusial MAKI melihat peran korporat atau swasta dalam hal ini? Kan gini, ini kan laporannya awalnya itu adalah penyelundupan. Awalnya kita mencium adalah penyelundupan. Nah, tapi kemudian dikembangkan oleh Kejaksaan Agung menjadi yang lebih urgent, misalnya bukan lebih urgent tapi lebih luas lagi. Misalnya ini seharusnya ditolak, tetapi kemudian dapat izin. Apakah kemudian ada aliran uang di sini? Nah, ini yang jadi persoalan juga kan, yang harusnya menjadi perhatian juga. Nah, itu yang concern kami kan ke arah itu. Ya. Oke, jadi apakah ada dalam proses perizinan itu juga apakah ada uang yang diberikan begitu ya? Jadi bisa dikembangkan ke sana juga. Nah, Mas Adi terputus suaranya. Saya cek lagi suaranya. Mas Adi masih bisa mendengar saya, Mas Kurniawan? Masih. Oke, nah dalam kasus ini sebenarnya kalau bicara soal yang diharapkan oleh publik, MAKI salah satunya, struktur yang harus dibuka pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini untuk mengkonstruksikan kasus ini seperti apa? Pertama gini, dia mengajukan izin itu memang seharusnya mencadangkan berapa yang digunakan untuk kepentingan dalam negeri misalnya. Kalau misalkan dia memenuhi kuota itu, kenapa dia tidak mencadangkan? Nah, seharusnya kan seperti itu. Ya. Nah, kalau kemudian dia tidak mencadangkan, konsekuensinya kan harusnya ditolak.
izinnya. Nah, tetapi tetap diizinkan. Kenapa diizinkan? Apakah ada sesuatu, ada aliran dana di sini? Ya. Kemudian ketika dijual di luar negeri menjadi lebih mahal, kerugian negara berapa? Karena misalkan negara harus menalangi minyak goreng curah misalnya, yang harusnya bisa dengan kemasan, kemudian jadi minyak goreng curah. Nah, berapa anggaran negara yang harus dikucurkan untuk nalangi ini sehingga tidak terjadi kelangkaan minyak goreng apalagi di bulan puasa, gitu loh. Nah, kalau bicara yang menarik juga soal pemberi izin, ini kan satu orang yang sudah ditetapkan tersangka, Dirjen dari Kementerian Perdagangan. Dan biasanya kalau kita lihat, kalau di birokrasi kan tidak mungkin satu orang saja yang tanda tangan begitu, artinya banyak yang mengetahui. Apakah ini kalau Maki melihat bisa jadi ada pihak dari pemerintah lain yang juga berpeluang untuk menjadi tersangka? Makanya dari awal kita istilahkan dengan mafia. Karena dalam soal-soal seperti ini, kejahatan kerah putih itu jarang sekali atau hampir tidak ada yang menjadi single fighter. Pemain tunggal itu sangat jarang. Ya. Karena ini kan kejahatan kerah putih. Nah, seharusnya ini dirunut dari bawah. Ini izinnya diajukan ke siapa? Kenapa kemudian siapa yang merekomendasikan dia tetap dapat izin walaupun tidak memberikan alokasi untuk dalam negeri misalnya? Siapa yang merekomendasikan itu? Apakah dia juga mendapatkan benefit dari ini? Apakah dia menjadi bagian dari tindak pidana ini? Kan jelas seperti itu. Okay. Makanya dari awal kita menggunakan istilah mafia karena ini sudah sangat organisir seharusnya. Nah, untuk membongkar mafia ini kalau terkait dengan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan Kejaksaan Agung, Maki ada temuan terkait ini kah? Sementara belum. Dan ini prosesnya kan sudah jadi ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya Kejaksaan tidak berlama-lama lah untuk segera mengungkapkan ini memprosesnya ke pengadilan. Sehingga makin terbuka nanti siapa yang bermain itu akan kelihatan nanti di persidangan. Selama ini kan kita tahu ya Mas Kurniawan saat Mendak mengatakan bahwa akan membongkar mafia minyak goreng. Ini sudah jadi kita katakanlah awal untuk membongkar itu titik akhir atau masih banyak sebenarnya masih harus diungkap terkait dengan mafia minyak goreng yang ditunggu publik ini? Saya malah jadi agak ragu atau skeptis lah gitu dengan istilahnya keinginan atau statement dari Menteri Perdagangan karena dalam tadi siang kami mengajukan pra peradilan soal penghentian penyidikan kelangkaan minyak goreng juga. Justru dari Kementerian Perdagangan mengatakan mereka tidak pernah menyidik. Nah, ini menjadi kontradiktif. Di satu sisi itu menjadi tanggung jawabnya Kementerian Perdagangan. Tetapi di sisi lain ketika bicara soal tindak pidana penimbunan atau apapun kaitannya dengan minyak goreng, justru mereka tidak melakukan apapun sehingga menjadi itu hanya sekedar jargon semata atau memang ada memang semangat untuk memberantas itu semua. Mafia minyak goreng itu. Bottleneckingnya di mana sih Mas biasanya? Karena kalau kita tahu kan ada Kementerian Perdagangan, tapi ada juga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung ataupun pihak kepolisian yang berwenang. Semestinya bagaimana peran sinergi antar lembaga ini? Seharusnya terjadi sinergi yang sangat erat karena misalnya Kejaksaan Agung mereka lebih ke soal tipikornya, tidak pidana tetapi kalau soal bicara soal perdagangan minyak goreng atau tindak pidana di bidang perdagangan, Kementerian Perdagangan itu punya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, seharusnya mereka melakukan itu. Melakukan tugasnya karena di dalam undang-undang diberikan kewenangan untuk itu, kemudian secara jabatan juga sudah ada, maka seharusnya mereka bisa melakukan hal yang lebih dibanding sekedar terima berkas kan gitu. Baik, kita tunggu pengungkapan ini semoga jadi awal untuk mengungkap lebih besar lagi soal mafia minyak goreng yang dikatakan jadi pangkal bagaimana kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng selama ini. Terima kasih atas waktunya Mas Kurniawan Adi Nugroho dari Maki. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang.